Halo semuanya, selamat datang di Pathways edisi bulan Oktober. Kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran Decision Support System. Materinya itu mengenai manajemen data, spesifiknya lagi mengenai klasterisasi. Nah, kali ini kita akan coba mengerjakan soal dari matkulnya, itu mengenai K-means clustering. Jadi kita kerjakannya ini secara manual dengan Excel. Jadi soalnya itu kita akan mengelompokkan data. Jadi datanya ini ada M1 sampai M8. Ini data berupa titik. Jadi kita akan mengelompokkannya itu ke dalam dua cluster dengan algoritma K-means clustering sebanyak 5 iterasi berdasarkan Euclidean distance. Oke. Nah, karena kita di sini memakai algoritma clustering ya, memakai K-means ya buat ngelompokinnya. Nah, jadi kita butuh titik sentroid awal buat menentuinnya. Sentroid itu apa? Jadi sentroid itu titik tengah dari suatu cluster. Nah, karena kita di sini akan mengelompokkan ke dalam dua cluster, otomatis kita butuh dua titik sentroid. Ya, kalau kita disuruh ke 3 cluster, jadi kita butuh 3 sentroid. Kalau 4, ya 4 sentroid. Jadi jumlah sentroid itu tergantung dari jumlah clusternya berapa. Karena di sini cuma disuruh 2 cluster, otomatis kita cuma butuh 2 titik sentroid. Nah, jadi sentroid awal itu ditentukan secara acak. Tapi umumnya itu diambil dari titik dari data yang udah ada. Tapi mau di luar data yang udah ada pun bisa. Asal ya titik sentroidnya itu berbeda satu sama lain. Jadi misal ada titik 1 sama titik 2. Ya, titik 1 jangan sampai sama sama titik 2. Karena itu mustahil kalau ada dua cluster, tapi dua titik sentroidnya bakal sama gitu koordinatnya. Itu nanti hitungnya bakal salah. Nah, jadi kita tentukan dulu aja dua titik sentroid yang berbeda. Misal titik sentroid 1 kita ambil di koordinat 1,2. Terus buat titik sentroid 2 kita ambil koordinat 10,1. Jadi 10, X-nya 10, Y-nya 1. Nah, selanjutnya kita hitung Euclidean distance-nya. Euclidean distance itu apa? Itu jarak lurus dari suatu titik ke sentroidnya. Jadi maksudnya gini, jadi misal ada titik M1 di sini nih, ada titik M1. Terus ada sentroid 1 sama sentroid 2. Nah, jadi Euclidean distance ini adalah jarak dari M1 terhadap sentroid 1 dan juga jarak M1 ke sentroid 2. Gitu. Itu buat Euclidean distance. Jadi kita hitung jarak M1 ke sentroid 2 itu berapa, jarak M1 ke sentroid 1 itu berapa. Begitupun dengan titik M2 sampai M8 yang lainnya. Kita hitung jaraknya terhadap titik sentroid 1 dan juga jaraknya terhadap titik sentroid 2. Jadi bisa dibilang juga Euclidean distance ini panjang garis lurus yang kita tarik dari suatu titik yang ada di sini ke titik sentroid. Jadi panjangnya itulah yang merupakan Euclidean distance-nya, panjang garis lurus itu. Nah, cara hitungnya gimana? Jadi cara hitungnya itu rumusnya kalau Euclidean distance itu akar dari X2. X2 itu X dari si sentroid. Misal di sini kita mau ngitung Euclidean distance antara M1 sama titik sentroid 1. Jadi rumusnya itu akar dari X2. X2 itu misal di sini X-nya si sentroid 1. Jadi dikurang sama X1, yaitu X-nya dari M1. Terus dikuadratin hasil pengurangan X2 sama X1 tadi, baru ditambah
pengurangan dari Y2 atau Y-nya dari si centroid 1 dikurang Y1 atau Y-nya dari si titik M1. Baru dikuadratin juga. Nah, itu rumus buat Euclidean distance. Nah, jadi di sini kita cari langsung aja menggunakan rumus Excel jarak antara titik-titik M1 dan sampai M8 terhadap centroid 1 dan centroid 2. Jadi misal di sini kita bikin dulu tabelnya. Oke, M1 sampai M8. Selanjutnya kita coba langsung saja menghitung jarak dari M1 ke titik klaster 1 dulu. Jadi rumusnya itu square root dalam kurung, ini kita hitung dulu jarak X2 kurang X1 kuadrat. Jadi X2-nya yang ini dikurang X1 yang ini, baru ini dikuadratin. Nah, baru ditambah Y2 yang ini kurang Y1 yang ini, terus dikuadratin juga. Oke, jadi hasil jaraknya 0. Ya, kenapa 0? Karena titik M1 sama centroid 1 itu sama koordinatnya. Jadi otomatis jaraknya bakal 0 karena titiknya sama. Nah, selanjutnya kita hitung juga jarak M2 sampai M8 terhadap titik klaster 1. Ini tinggal ditarik aja ke bawah. Sebelumnya kita kunci dulu selnya ini biar nggak pindah ke sel lain, dikunci sama yang G8 juga dikunci. Nah, buat sisanya itu biarkan saja, biar otomatis berubah. Jadi kita tinggal tarik aja kalau udah dikunci. Nah, jadi jarak antara titik yang lainnya terhadap titik klaster 1 ini sudah terhitung. Nilainya udah didapat segini. Nah, selanjutnya kita akan mencari jarak dari data yang ada terhadap titik klaster 2. Nah, jadi rumusnya hampir sama. Cuman ini kita pakai titik yang klaster 2, yang ini. Jadi square root, terus X2-nya yang ini, kurang X1 yang ini. Jangan lupa ini dikunci dulu. Terus dikuadratin tambah Y2 kurang Y1 ini. Jangan lupa dikuadratin juga. Jangan lupa juga ini dikunci dulu. Nah, jadi jarak antara titik M1 dan titik klaster 2 itu 9, sekian. Nah, buat jarak yang lain terhadap titik klaster 2 itu tinggal ditarik aja garis ke bawah. Oke, jadi udah terhitung. Nah, jadi kenapa yang ini 0? Ya karena titik M2 sama titik klaster 2 itu sama gitu. Makanya 0. Sama kayak M1 terhadap klaster 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan klaster dari hasil penghitungan jarak Euclidean tadi. Klasternya ditentukannya gimana? Jadi klasternya itu ditentukan dengan mencari klaster dengan jarak terdekat dari si titiknya. Jadi misal
Di sini kan ada titik jarak terhadap cluster 1 dan jarak terhadap cluster 2. Nah, kita lihat yang paling kecil. Karena di sini jarak terhadap cluster 1 itu lebih kecil, yaitu 0, terhadap jaraknya terhadap cluster 2 itu 9. Jadi otomatis M1 ini dikelompokkan ke cluster 1 gitu. Nah, ini kita pakai aja rumusnya. Di rumusnya itu pakai if aja. Sama dengan if kalau ini lebih kecil dari 8. Nah, kalau true nilainya itu bakal 1. Jadi cluster 1 gitu. Kalau false nilainya itu bakal 2. Jadi kalau dia nggak lebih kecil itu ke 2 gitu. Jadi bakal dibandingin nih. Kalau nilai jarak terhadap cluster 1 itu lebih kecil, ya otomatis dia ke cluster 1. Ya kalau cluster 2-nya lebih kecil, ya dia ke cluster 2. Nah, buat yang lainnya, itu tinggal ditarik aja. Nah, jadi di sini kita udah dapat cluster dari tiap titik. Itu ada seperti ini, buat cluster-clusternya. Nah, selanjutnya kita hitung jarak terdekatnya. Nah, jarak terdekatnya ini dipakai buat apa? Nanti teman-teman bakal tahu. Jadi kita hitung dulu aja jarak terdekat. Jarak terdekat ini tinggal diambil aja minimalnya. Minimal dari baris yang ini, jarak ini diambil nilai minimalnya. Jadi diselect aja kolom-kolomnya. Nah, jadi ini nilai minimalnya ya bakal 0. Karena ini yang terkecil itu 0. Karena 0 lebih kecil dari 9. Nah, buat yang lainnya tinggal tarik aja. Oke, jadi kita udah ketemu nih jarak terdekatnya. Selanjutnya kita cari sum of square error, SSE-nya. Jadi kita cari SSE. Nah, itulah gunanya si jarak terdekat ini. Jadi buat hitung sum of square error. Jadi sum of square error ini menghitung berapa sih total jarak tiap titik itu ke klasternya. Nah, jadi buat SSE ini, itu hitungnya ya tinggal jumlahin aja jarak terdekat ini. Jadi itu saja pakai rumus sum. Nanti kita select kolom yang ini, jumlahin. Jadi jumlah SSE awalnya itu adalah 17,5 sekian. Oke, selanjutnya kalau kita udah hitung SSE dari iterasi pertama atau sum of square errors dari iterasi 1. Nah, kita lanjut ke iterasi 2. Kenapa harus lanjut ke iterasi 2? Karena kita belum bisa menentukan apakah hasil klasifikasi di iterasi pertama ini benar atau tidak. Jadi belum bisa ditentukan konvergen atau tidak gitu. Jadi buat si K-means ini itu butuh lebih dari satu iterasi. Jadi minimal 2 iterasi lah. Jadi kita butuh iterasi selanjutnya buat menentukan apakah klaster-klaster dari tiap titik ini udah benar gitu. Makanya kita harus lanjut ke iterasi kedua buat menentukan apakah hasil klasternya ini benar. Nah, buat menentukan apakah hasil klasternya itu benar,
kita akan membandingkan hasil klasterisasi dari iterasi kedua terhadap hasil klaster dari iterasi pertama. Nah, kalau hasilnya klasternya itu sama, otomatis itu udah konvergen. Nah, jadi iterasinya berhenti karena itu pengelompokannya udah selesai. Ya kalau belum, kita lanjut ke iterasi selanjutnya sampai si titik klasternya itu sama seperti hasil klaster sebelumnya. Pokoknya gitu. Ini kita lanjut aja dulu ke iterasi kedua. Nah, buat iterasi 2 sama, pertama kita harus menghitung sentroidnya dulu. Jadi di iterasi kedua dan seterusnya itu, sentroidnya itu dihitung, bukan ditentukan secara acak seperti iterasi 1. Jadi kita tentukan dulu sentroid dari cluster 1 berapa, sentroid dari cluster 2 berapa. Nah, cara menentukannya itu gimana? Itu kita lihat dari hasil cluster di iterasi 1. Nah, misal nih, kita mau hitung sentroid dari cluster 1. Nah, itu dihitung rata-ratanya. Misal kita nentuin X-nya dulu deh. Itu kita lihat yang cluster 1 tuh apa aja sih di iterasi 1. Nah, yang cluster 1 tuh ada data ini M1, ada M3, terus M6 sama M7. Itu dia di cluster 1. Jadi misal nih kita mau nentuin X dari sentroid buat cluster 1. Itu dihitung rata-ratanya. Ini dijumlahin. Kan tadi kan ada M1, X1, X-nya diambil sama dengan 1. Terus ditambahin yang cluster 1 juga tuh M3. 1 ditambah 2 kan 3. Terus ditambahin yang di sini itu cluster 1 itu ada M6. 3 tambah 1, 4. Terus ditambahin yang cluster 1 lagi itu ada M7. X-nya di sini adalah 4. Jadi 4 tambah 4, 8. Itu dihitung rata-ratanya. Karena ini rata-rata ya. Karena jumlah titik yang di cluster 1 itu ada 4. Jadi 8 dibagi 4. Otomatis nilai X sentroid yang buat cluster 1 itu bakal 2. Nah, itu kalau kita hitung manual tanpa rumus. Nah, cuman biar gampang, kita pakai aja rumus Excel-nya. Itu pakai average if. Sama dengan ini average if. Nah, ini kita select dulu range-nya. Range-nya itu kita pakai ini di kolom cluster. Karena ini kita akan mencari kriterianya dari si kolom cluster ini buat mencari yang sesuai kriterianya. Karena ini itu adalah titik buat sentroid pertama, ya otomatis kita kriterianya 1. Jadi kita bakal nyari yang nilainya 1 di sini itu apa aja sih gitu. Baru kita akan menghitung rata-rata dari si range yang ini, kolom yang ini, karena kita ngitung X kan. Nah, jadi ini tuh akan menyesuaikan. Misal, ini L8-nya itu 1. Nah, yang apa ya? Yang sebaris sama M8, yang sebaris sama L8, karena L8-nya 1 kan. Itu yang sebaris sama L8 di sini tuh adalah B8. Gitu. Jadi bakal ambil nilai dari B8 itu 1. Begitupun seterusnya. Ya kalau dia nilainya 2 klasternya, itu nggak bakal diambil karena nggak sesuai kriteria yang ini. Nah, jadi sebisa mungkin range-nya ini buat secret range buat nyari yang sesuai kriteria sama range buat rata-ratanya itu sebisa mungkin sama kalau pakai average if.
Ini hasilnya itu bakal 2. Nah, sesuai perhitungan manual kita tadi, bakal 2. Nah, selanjutnya buat titik Y ya tinggal cari aja rata-rata dari Y yang ini. Ini kita copy aja. Karena kita cari Y, otomatis yang kita butuhkan itu bukan ini B8, yang kita butuhkan itu si C kan. Karena Y-nya itu ada di kolom C. C8 sampai C15. Nah, buat cluster 2, ya tinggal cari yang nilainya 2. Yang tadi kopas aja, ya kita tinggal ganti si kriterianya jadi 2. Gitu. Nah, buat yang ini, kita ganti jadi 2. Baru ini karena kita nyari nilai Y, jadi pakai kolom C. Nah, jadi ketemu nih buat centroid dari cluster 1 sama cluster 2-nya. Nah, selanjutnya ngapain lagi? Ya sama, kita cari Euclidean distance-nya lagi, kayak di awal, kayak iterasi pertama. Jadi kita cari Euclidean-nya. Nah, rumusnya sama, pakai square root. Jadi ini sama X2 kan. X2 kurang X1. Baru dikuadratin. Baru ditambah Y2 kurang Y1. Ini sebenarnya mau Y1 kurang Y2 atau X1 kurang X2 itu bisa juga karena hasilnya tetap sama karena di sini itu bakal dikuadratin ya. Jadi plus minusnya itu plus minus hasil pengurangannya itu nggak bakal ngaruh karena dikuadratin. Jadi hasilnya bakal positif terus. Nah, jadi ini udah ketemu jarak M1 terhadap titik centroid cluster 1 yang ini, yang baru, titik centroid yang baru. Jadi nilainya itu 3,1 sekian. Nah, buat yang lainnya itu tinggal ditarik aja ke bawah. Jangan lupa, ini dikunci dulu, nilai 19 dari F-nya, sama G-nya yang ini. Nah, baru kita tarik ke bawah. Nah, buat jaraknya ke cluster 2, ini tinggal di copy aja. Nah, terus tinggal diganti, karena cluster 2 itu kan di bawahnya ini ya, titik cluster 1. Ya, otomatis pakai F20. Nah, terus G-nya juga sama, pakai G20. Karena ada di baris ke-20 dari kolom G. Buat yang lainnya sama. Nah, buat yang lain itu tinggal ditarik juga ke bawah. Oke, jadi ini udah kita hitung si jaraknya di iterasi 2. Selanjutnya kita tentukan klasternya sama pakai if. Kalau ini lebih kecil dari ini, nilainya itu bakal 1. Kalau enggak, bakal 2. Nah, jadi hasil klasterisasi di iterasi kedua itu adalah ini, hasil pengelompokannya. Sama kita hitung jarak terdekatnya dulu. Ini pakai min.
min dari ini, baru yang lainnya tinggal tarik aja. Nah, karena kita ini udah mencari ya hasil klasterisasinya sama jarak terdekatnya, selanjutnya kita hitung SSE-nya dulu sebelum kita menentukan kekonvergenannya. Hitung dulu SS-nya aja dulu. SSE-nya itu sama, tinggal jumlahin aja. Ini. Nah, hasilnya itu 12 ya. Nah, selanjutnya kita hitung kekonvergenannya. Ini buat menentukan apakah hasil klasterisasi dari iterasi kedua itu udah sama nggak sama hasil klasterisasi di iterasi satu. Ya kalau sama, berarti ini bakal true. Kalau nggak sama, itu bakal false. Kalau itu udah sama atau udah true, ya otomatis iterasinya berhenti. Kalau itu udah beda, kalau itu masih beda, ya dilanjut ke iterasi selanjutnya. Ini bisa dicek manual atau bisa juga pakai rumus Excel. Nah, cuman di sini kalau kita cek manual, teman-teman, ini bisa dilihat hasil klasterisasinya itu udah sama dari iterasi 1 sama iterasi 2. Otomatis ini sebenarnya udah konvergen. Nah, cuman biar lebih akurat ya, karena ini kan datanya masih sedikit, itu bisa dicek manual. Cuman kalau kita mau ngecek otomatis, itu kita tinggal pakai yang namanya operasi N. Jadi ini bakal nge-N-in suatu range itu. Kalau misalnya nilainya sama, itu hasilnya bakal true. Ya kalau misalnya nilai antara range-nya itu ada yang beda, itu bakal false gitu. Kita select aja ini sama ini. Nah, ternyata nilai-nilai dari range yang ini, cluster dari iterasi pertama, sama nilai dari range cluster iterasi kedua, itu nilainya sama gitu. Jadi dibandingkan tuh, satu, ini satu, terus di atasnya satu, itu kan sama, otomatis true. Nah, kalau misalnya ada satu baris itu yang beda sama yang ini, itu bakal false kalau misalnya ada salah satu. Cuman karena ini itu sama semua, itu makanya di sini true. Karena di sini udah true, udah konvergen, otomatis itu iterasinya bakal selesai. Jadi nggak perlu kita lanjutin. Kalau kita lanjutin pun, itu nilainya bakal sama. Misal nih, kita mau lanjutin ya, buat buktiin. Iterasi 3. Kalau kita mau lanjut, kan kita harus cari centroidnya dulu. X, Y. Nah, kalau kita cari centroid cluster 1, itu sama pakai average if select range yang ini, terus kriterianya itu 1, karena ini buat cluster 1. Terus karena ini X, select yang ini. Nah, udah, tinggal copy aja. Karena ini Y, ya udah C. Ini lanjut. Ini karena ini cluster 2 ya.
Ini kita ganti jadi 2. Terus ini nanti jadi C karena buat Y. Nah, ini bisa dilihat tuh sentroidnya itu sama buat iterasi 2 sama iterasi 3. Ya, otomatis hasil perhitungan jaraknya maupun penentuan klasterisasinya itu bakal sama. Ya, jadi sebenarnya sampai iterasi 2 pun itu udah cukup, nggak perlu dilanjutin sampai iterasi selanjutnya gitu. Karena ini udah konvergen. Karena ini hasil klasterisasinya itu udah sama kayak iterasi sebelumnya. Kayaknya di sini selesai. Selesai. Tidak perlu dilanjutkan ke iterasi selanjutnya karena hasil klasterisasinya sudah sama seperti sebelumnya. Nah, jadi begitu. Oke. Jadi sekian buat materi kali ini, pembahasan soal kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sorry kalau misalnya penjelasannya kurang ataupun ada kesalahan dalam penjelasannya. Terima kasih dan sampai berjumpa di Pathways selanjutnya.